Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, salam sehat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu, pada hari ini Minggu 18 Mei 2025 kita akan mulai ibadah kebaktian yang kedua terkait Philadelphia. Mari kita bersatu di sini.
pemberian pagi ini berlangsung dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ya, melihat keluarga besar di Philadelphia yang masih sehat, saya bersyukur masih bisa bertemu kembali dengan Bapak. Bapak Ibu bisa memberikan senyum pada kiri dan kanan. Saya tahu memang kadang kehidupan tidak selalu ringan, tapi bersama dengan Allah kita bisa menjalani. Dan pada minggu pagi hari ini di bagian 2, tema ibadah kita adalah lain di mulut, lain di hati. Mungkin bisa juga dibaca lain di hati, lain di mulut. Tapi bukan lain mulut, lain rasa ya, kalau makan gitu ya, lain mulut, lain rasa. Dia akan khotbah akan disampaikan oleh Pak Pendeta Jemaat. Dan penuntun ibadah kita pada minggu pagi hari ini diambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan ayatnya itu. Mari kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyi syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian masuk. Sebab Tuhan adalah Raja yang besar dan Raja yang baik Bapak dan Ibu, kita juga akan menyampaikan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Bersyukur
dosa yang tersembunyi yang hanya kami tahu. Kami mohon ampun. Dosa kesombongan, dosa iri hati, dosa-dosa kotor dalam pikiran dan hati kami. Kami mohon Tuhan ampuni kami, agar kami bisa sedikit demi sedikit menjadi manusia yang berubah, yang tahu kehendak Tuhan. Dan ketika teman-teman andai tolong melihat kami, mereka melihat Kristus hidup dalam kami. Terima kasih ya Allah. Tinggalkanlah doa kami dan kami mohon pengampunan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih tetap berdiri. Berikut kita akan lihat berita anugerah pada hari ini. Berita anugerah diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43 tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita nyanyikan menyambut berita anugerah dengan lagu Bersukacitalah Selalu sambil bersalam-salaman di samping kanan kiri depan. Semakin banyak semakin bagus. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Damai, hati tentram, ya. Jadi saya pernah tulis di Facebook, ya, di Instagram saya. Ciri orang beragama itu ya, makannya enak, tidurnya nyenyak, perutnya berlemak. Artinya apa? Hidupnya senang, gitu ya. Jadi agak punya banyak musuh, gitu ya. Mungkin sekali lagi, hidup orang beragama harusnya tidurnya nyenyak, apalagi makannya enak, perutnya berlemak, ya. Jadi saya ada sedikit lemaknya. Baik, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan baca pertanggapan diambil dari Efesus 4. Efesus 4 ayatnya yang 29 sampai 23. Oh ya. Oh ya. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Baik, mari kita baca bersama-sama. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Janganlah ada perkataan kotor, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana-mana, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu melupakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari keselamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, ketika yang fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Baik,
jadikan aku indah. Ya Allah, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas kehadiran kami di dalam rumah-Mu. Inilah waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus menuntun hati kami ya Bapa, lunakan hati kami, juga siapkan hati kami, berikan kami konsentrasi yang baik untuk diberkati oleh Tuhan. Kami tahu banyak yang menggoda, mengganggu kami, mencuri konsentrasi kami. Biarlah kami fokus untuk diberkati oleh Tuhan hari ini ya Bapa. Tundukkanlah ego kami, jadikanlah kami sebagai murid-murid yang baik. Dalam Yesus Allah kami memohon. Amin. Lukas pasal yang ke-6, saya akan membacakan ayat 43 hingga 45. Lukas pasal yang ke-6, tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur.
Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikian firman Allah. Berbahagialah semua orang di antara kita yang membaca firman, yang memahami dan melakukannya. Haleluya. 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 Saya rasa sebagian besar di antara kita masih mengingat sebuah lagu ya. Memang lidah tak bertulang. Bagaimana kelanjutannya? Wow. Lain di bibir, lain di hati. Saudara, topik ini bisa ditinjau dari berbagai sudut pandang. Saya tidak akan mengajak kita merenungkan seperti lagu tadi, saudara-saudara. Kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita menyadari bahwa salah satu penghambat pertumbuhan kerohanian kita masing-masing, yaitu kita tidak suka menerima teguran. Setuju saudara? Salah satu penghambat pertumbuhan kerohanian orang Kristiani adalah kita tidak terlalu happy menerima masukan, teguran. Tidak terlalu happy saudara. Kalau ditegur, berapa banyak kalau yang hadir yang kalau ditegur itu merasa bersyukur sekali ditegur. Tuh kan, tidak ada satu pun. Kalau ditegur hatinya rasanya gak enak. Boleh angkat tangan? Hanya 1-2 orang saja yang jujur berarti ya. Saudara, saya pikir opsi pertama, bagian pertama itu bukan tidak ada. Tapi saya rasa sebagian besar mungkin saja saya salah. Kita akan merasa udah happy, ditegur. Saudara-saudara, kalau ditanya setelah ditegur, bagaimana kondisi Anda? Baik-baik. Baik-baik di mulut dengan di hati itu enggak cocok, saudara. Lain di mulut, lain di hati. Enggak senang kita kalau ditegur. Beda sekali antara dunia orang barat sama orang timur, saudara. Konon katanya, dan saya setuju, kita orang timur, faktor emosional kita ya, otak sebelah kanan kita itu sangat dominan daripada otak sebelah kiri. Kita tidak terlalu suka memikirkan, menerima sesuatu berdasarkan otak kiri. Kita enggak suka itu. Kita lebih senang menerima sesuatu dan otak kanan kita, otak emosional kita. Saudara sekalian, berapa sering kita menerima teguran lalu kita seakan-akan menghadapi orang itu sebagai musuh. Rasul Paulus pernah menghadapi situasi yang sama. Dia mengeluh kepada jemaat di Galatia. Dia bilang apa? Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Wah, ini kata-kata yang sangat tajam, saudara. Dan semoga ayat ini juga menjadi pengingat bagi kita. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Seharusnya, saudara sekalian, kita sebagai orang yang baik-baik, hati kita baik, maka kata-kata kita juga harusnya baik. Tapi Alkitab juga mengatakan ada juga orang yang jahat.
hatinya memang jahat, maka yang dikeluarkan bisa saja adalah manis, indah. Tapi sejatinya dia adalah orang yang jahat. Apabila Bapak Ibu membaca Mazmur nomor 55, Raja Daud itu mengeluh. Dia mendapati ada seorang penasehatnya yang berkhianat, saudara. Kata-katanya manis. Dia bilang licin seperti mentega. Itu ada di Mazmur 55 ayat 12. Licin seperti mentega, seperti minyak, tapi seperti pedang yang tajam, mematikan. Itu yang menjadi pengalaman Daud ya, menghadapi orang-orang yang jahat, orang yang berkhianat. Saudara-saudara, ketika kita menerima masukan, teguran, kita menolak. Kita tidak senang hati, seolah-olah orang yang menyampaikan pesan adalah musuh kita. Yesus bilang orang yang baik hatinya akan keluarkan yang baik. Kenapa kita tidak bertumbuh pada akhirnya? Karena kita tidak happy menerima masukan. Sehingga orang yang baik hati dipaksa, dikondisikan untuk tidak lagi mengeluarkan apa yang baik. Saudara sekalian, mengapa sih seseorang tidak senang menyampaikan isi hatinya yang baik? Dalam pengertian memberikan masukan, memberikan nasihat, bahkan memberikan kritik. Karena dia takut dengan mengatakan kebenaran, dia akan ditolak. Dia akan dibenci, tidak disukai. Bisa dianggap tidak sopan, meo limau. Dianggap sok suci, sok rohani, sok mengajar. Dia khawatir nanti keharmonisan itu bisa rusak. Daripada pertemanan kita ada masalah, wilah terserah lu aja lah. Gak usah banyak ngomong. Toh saya pernah ngomong, kamu gak tanggapi kok. Betul gak saudara? Saudara punya pengalaman seperti itu? Gak pernah ya? Gak pernah? Serius? Gak pernah? Pasti pernah saudara. Pasti pernah. Sering bahkan kita ngomong apa sampai berbusa-busa, dicuekin, nggak dianggap. Bosan apa enggak kalau sudah begitu, saudara? Bosan enggak? Udah, terserah lu aja lah. Orang Jawa bilang apa Pak Pandi kalau udah begitu? Wong kewai ya. Sarepmu gitu ya. Kalau wongke itu gimana Pak? Wong kewai itu. Itu maksudnya apa tuh? Nggak ngerti ya? Wah, berarti bukan Jawa tadi ya. Hah? Apa Bu? Wongke. Oh. Kalau bahasa ke itu ayam itu Pak. Ke itu ya. Wow. Sebetulnya kita sangat membutuhkan loh orang lain. Kita sangat butuh orang lain untuk memberitahukan di mana titik lemah kita. Karena sesuatu keburukan
ulangi terus menerus, itu akan menjadi kebaikan. Sesuatu yang jorok dari kita, itu suci. Tapi sesuatu yang jorok dari orang lain itu najis. Mari kita buktikan teori ini. Sesuatu yang jorok dari kita, sama-sama jorok dari orang lain, itu kudus. Tapi sesuatu yang jorok dari orang lain itu najis. Tahu nggak Pak Yoki bagaimana cara ngujinya? Bapak keluarkan tangan Pak, rogo di bawah kursi. Mana tahu ketemu ada sesuatu kan ya, agak hijau-hijau dikit, kuning-kuning dikit, hitam-hitam dikit. Kira-kira apa itu Pak? Hah? Wah, kalau Bapak rogo ke bawah dan ternyata menemukan barang antik itu, saya yakin minimal Bapak keluarkan tisu basah. Itu adalah upil. Cepat-cepat turun ke bawah. Buat apa? Cuci tangan 7 kali. Kotor banget kan ya. Kenapa kotor? Itu punya orang lain. Tapi kalau punya sendiri, yang baru ngupil ya, jangan lupa. Nggak ada sih yang dimasukin ke mulut. Tapi kita nggak merasa itu sesuatu yang jorok tuh ya. Nanti kita ke bawah makan pisang goreng, nggak cuci tangan juga nggak apa-apa. Karena yang punya saya itu kudus, yang najis hanya punya Anda. Sama-sama jorok sebetulnya saudara. Cuma kita udah terbiasa punya kita sendiri, maaf ya. Saudara di rumah kan kadang-kadang bisa buang angin ya. Kalau pasangan kita buang angin itu bau apa enggak? Pak Bandi? Ada ibu di belakang nggak berani ngomong kan? Ibu Lydia kalau buang angin bau banget. Jangan ngomong wangi. Tapi kalau saya punya sendiri, wangi. Tapi habis saya buang ibu Lydia masuk, waduh, bisa pingsan dia saudara. Karena punya saya itu kudus, punya dia itu najis. Saudara sekalian, kita butuh orang lain untuk memberitahukan kita bahwa itu juga najis. Pergilah ke rumah kami, maka ibu bapak akan lihat, rumah pendeta kita kok jorok banget ya. Kalau saya tinggal ini lubang itu saya tutup itu. Ini udah bercak-bercak, kalau saya tinggal ini saya cat ulang ini. Ini bocornya mana-mana. Ini kalau rumah saya bersih kayak begini. Saya juga begitu datang ke rumah bapak. Ya ampun ini orang ya. Jorok banget ya. Rumah saya enggak saya taruh kaos kaki di sini. Handuk bergelantungan di mana-mana. Saya enggak akan begitu. Saudara paham enggak maksud saya? Ya, kita udah biasa gantung kaos kaki di mana-mana. Itu enggak mengganggu kita lagi, saudara. Padahal sejatinya elok apa enggak sih? Halo? Handuk bergantung di mana-mana. Apalagi kalau CD digantung di mana-mana, saudara. Coba tuh, itu elok apa enggak? Pasti enggak elok. Tapi berhubung kita udah terbiasa berbulan-bulan, bertahun-tahun, bagi kita nanti enggak apa-apa. Semua orang juga pakai, semua orang juga punya. Kita butuh, saudara. Cuma karena kita orang timur ya, saudara. Kita nggak siap sebetulnya untuk menerima kebaikan dari hati orang yang keluar dari hatinya yang dia sampaikan mulutnya. Itu sebabnya orang-orang akhirnya antara hati dan mulutnya beda. Pengen ngomong tapi nggak ngomong. Kenapa? Karena dengan ngomong bisa-bisa kita dianggap sok suci, dianggap sok ngatur, kepo. Urus lu punya sendiri, jangan urus gua. Tuh, akhirnya kita membuat orang lain bergumul ya, hati dan mulutnya beda. Karena salah satu faktor adalah kita yang seringkali gak siap menerima
kebaikan orang lain. Alkitab juga memberikan saran loh saudara. Amsal 9 ayat 8. Mari simak ayat ini saudara. Amsal 9 ayat yang ke-8. Ayat 8. Janganlah menegur seorang pencemooh. Wow. Janganlah menegur seorang pencemooh, 9 ayat 8, supaya engkau jangan dibencinya. Benar ini. Janganlah menegur. TB1 menggunakan mengecam, saudara. TB2 menggunakan istilah menegur. Janganlah menegur seorang pencemooh, supaya engkau tidak dibencinya. Sebaliknya dia bilang apa? Tegurlah orang bijak. Tegurlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Di sana dia bilang apa? Kecamlah, tetap pakai kecam ya. Tegurlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Jadi ada pencemooh, ada orang bijak. Enak ya kalau kita menegur orang bijak, kita dikasihi. Tapi kalau yang sebelahnya lagi justru berbahaya. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah mengingatkan, saudara. Dalam Matius pasal 7 ayat ke-6. Matius 7 ayat yang ke-6. Pantesan ya Yesus sikapnya kadang sengit, kadang cuek ya. Ini dia kata-kata 7 ayat 6. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Wow. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Tentu ini bukan harafiah ya. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Tuh. Sampai-sampai ada orang-orang tertentu, tentu saja Yesus gak bermaksud babi ataupun apa tadi ya, anjing ya, bukan harafiah saudara-saudara. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang mempunyai perangai seperti ini. Diberikan yang baik, diberikan yang mulia, sesuatu yang berharga. Bukannya berperilaku seperti orang bijak, mengasihi orang yang memberikan mutiara. Tapi Yesus berkata, dia akan menginjak-injaknya, nggak dihargai. Bukan hanya itu, dia akan berbalik mengoyak kamu. Itu akan menjadi penghambat bagi pertumbuhan spiritualitas kita. Karena memang kita tidak siap untuk diberkati. Saudara-saudara sekalian. Dengan demikian orang-orang seperti ini akan tetap di dalam status quo. Tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Bagaimana seharusnya kita bersikap seharusnya saudara? Bagaimana seharusnya kita bersikap? Ketika nasihat yang disampaikan kepada kita tidak enak di hati kita, bagaimana respon kita? Ada berapa opsi yang bisa kita pilih? Apakah cuma tersinggung saja yang menjadi opsi? Opsi apa lagi yang bisa kita ambil? Ada yang mau berikan usulan? Misalnya kita orang yang emosian, misalnya kita adalah orang yang cepat tersinggung. Ada yang bilang, Pak, jangan cepat tersinggung Pak ya, langsung tersinggung. Apakah cepat tersinggung itu satu-satunya opsi? Ada opsi apa lagi yang bisa kita pilih? Berikan opsi saudara. Abang Yunus? Opsi apa yang bisa kita pilih selain
tersinggung dan marah? Ibu Ana, opsi apa lagi yang bisa kita ambil? Apa ya? Pasti Marmata ada ide? Ada opsi apa lagi ya? Halo? Bang Rudolf, ada opsi apa yang bisa diambil selain tersinggung? Hah? Berdiam diri? Saya pikir itu opsi yang baik. Kontemplasi, betul ya? Kontemplasi, memikirkan dia ngomong betul nggak ya? Oh iya ternyata betul loh. Itu akan membuat kita membetulkan, mengoreksi perilaku kita sehari-hari. Tapi kalau kita ditegur, malah kita nggak happy. Kalau saudara masih mau menegur orang-orang seperti itu, saya ingat persis loh. Saya pernah cerita pada saudara, ketika saya masih SD ya, rasanya saya kelas 3 SD, itu pasti tahun 70-an. Ada satu kakak kelas, nggak terlalu dekat sih ya, cuma tahu aja. Itu sama SD, rasanya dia kelas 4 ya, 4 apa 5 lah selisihnya begitu. Waktu itu saya lihat dia pakai celana, saya juga pakai celana saudara. Cuma bedanya adalah resletingnya turun ke bawah, belum dinaikin gitu loh. Saya dekatin, kasih tahu, bukan rame-rame. Lu punya burung mau terbang? Nggak mungkin dong saya ngomong gitu. Enggak, saya cuma dekatin, nggak ada orang, cuma berdua. Bang. Bukannya dia happy, saya mau dipukul Pak Yafid. Sejak itu kalau ketemu dia, saya kayaknya ketemu Sunggokong bener-bener ya. Ngacir banget saya ketemu dia. Ngeri banget saya, dia lebih besar badannya juga ya, umur lebih besar. Bukannya, terima kasih, saya gak mempermalukan dia. Kalau saya permalukan dia masuk akal kan, ini gak ada orang. Saya udah diem-diem pelan-pelan, bang, tutup bang gitu ya. Saudara, sejak itu saya masa bodoh loh. Kamu mau telanjang, mau apa ya, burung mau terbang ya. Saya peduli amat gitu loh. Saudara, itu maksud saya. Saudara, kita punya banyak opsi sebetulnya ya. Periksa diri, diam diri, apalagi ya, berterima kasih. Ya, itu opsi yang bisa kita pilih. Kembangkan sendiri lagi saudara. Saudara sekalian, kalau saudara tegur saya, ya katakan Pak Yogi tegur saya, apa keuntungan Bapak? Apa keuntungan Bapak? Nggak ada ya? Makanya Bapak nggak pernah tegur saya. Karena apa alasan nggak ada keuntungan? Betul ya Pak Sudiman? Bapak tegur saya, apa keuntungan Bapak? Tambah kaya kah? Tambah ganteng? Tambah muda? Nggak ada. Harta tambah banyak? Nggak ada. Tambah terkenal? Nggak juga kan? Kalau kerugian Pak? Potensi dibenci, diapain lagi? Dimusuhin, apa lagi? Kalau yang ini lancar banget nyebutkannya. Pantesan gak ada yang mau tegur-teguran itu kan ya. Gak mau kita, gak ada untungnya, ruginya banyak. Berapa tegur orang? Jangan. Kita udah baca ayatnya lagi kan. Berapa kita punya saya hampir nggak sebut biar mertua ya enggak. Apa kita punya itu mutiara lempar pada anjing itu? Nggak usah. Kita punya barang berharga diinjak-injak.
Setelah itu dia menyerang kita. Udah, diamin aja. Gak ada keuntungan loh saudara. Gak ada kerugian. Sudah tahu tidak? Bukan hanya soal dibenci, gak disukai. Saya ingat tahun 2000 sekian ya. Pada waktu kita mulai merintis gereja, itu ada satu kejadian menghebohkan. Terjadi di sebuah gereja. Saya tidak tahu gereja apa ya, mungkin Bapak Ibu juga mendengar waktu itu. Itu waktu ibu pendeta ditikam oleh pemudanya. Di Cengkareng sini nih. Pak Simar Mata dengar waktu itu? Oh, udah pindah ke sini belum? Belum ya? Orang Cengkareng Timur masih tahu tuh. Tahun 2000 sekian ya, 2007 atau 2006. Pendeta ditikam, ibu-ibu ditikam oleh ketua pemudanya. Di dalam berita yang kita baca di koran, itu gara-gara apa? Karena pendeta ini menegur pemudanya yang berbuat dosa. Apa keuntungan dari pendeta itu? Apa kerugian yang dia terima? Saudara sekalian, kalau ada orang ya menegur kita dan dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, bahkan dia berpotensi menerima seabrek-abrek hal yang negatif, tapi dia tetap mau menegur kita. Pantaskah kita menghadapi orang itu dengan satu-satunya opsi kita? Nangkap poin saya saudara? Layakkah kita menghadapi orang itu yang siap menerima risiko yang tidak baik? Dan dia sampaikan itu, isi hatinya. Layakkah kita menghadapinya dengan satu-satunya opsi, yaitu apa? Tersinggung. Nah happy. Malah memusuhinya. Itulah yang jadi keluhan Paulus kepada jemaat Galatia. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Ini bisa terjadi saudara sekalian. Apabila kita tidak mampu memisahkan antara sesuatu yang sifatnya personal dengan kasus. Dan kecenderungan kita memang tidak mudah untuk memisahkan antara kasus dan personal. Coba aja yang berumah tangga, buktikan aja sendiri tuh. Misalnya Pak Simar Mata bilang gini nih, ibu masak gak bu? Di rumah masak gak? Belanja aja ya bu ya. Pernah masak bu? Oh pernah. Pak Simar Mata bilang begini, Mam, masakannya asin banget nih, minta kawin ya gitu ya. Ibu langsung loh ya, kalau mau makan, kalau nggak mau makan buang aja. Nah loh Pak Simar Mata ditantang begitu loh. Seakan-akan ya, kalau kita pria nih, ngomongan masakan istri kita gak enak, kita sedang ngomongin dia gak bisa masak. Kita sedang ngomongin pribadi dia. Betul begitu? Hah? Enggak harus begitu. Enggak harus begitu saudara. Di dalam banyak kasus ya, kalau kita mampu memisahkan antara case dengan personal, adem kita saudara, adem banget. Karena
yang dipersoalkan itu masalah, kasus. Bukan personal. Tapi kalau kasus ditarik kayak personal, udah jadi dah. Jadi beneran. Dan itu tidak sportif. Coba kita lihat petinju tuh, petinju. Begitu tank ya, wih, petinju itu kalau 10 sekali pukul mati. Dia nggak peduli, saudara. Mau lawannya bonyok kek, giginya copot kek, nggak peduli dia. Mau rusuknya patah kek, nggak penting. Tapi begitu teng ronde terakhir selesai, apa yang mereka lakukan? Pelukan tuh. Ini orang gila banget ya. Tadi berantem mati-matian, sekarang berpelukan. Apa bedanya saudara? Mereka berdua itu sportif. Tadi itu olahraga. Gak ada hubungan personal. Tapi kalau yang sportif kan ya, bonyok ya. Gue tungguin lo ya, gue tungguin lo. Perempatan Cikarang ya gitu kan. Gak ada petinju yang model begitu, yang sportif. Udah banyak berdarah-darah ya. Ya kasih salam lagi, selamat ya. Lu gakui, lu jago. Kalahin gua, hebat. Menyala bang. Kan begitu. Karena apa? Karena ini mereka tahu memisahkan dengan tajam. Nah kita menjadi sulit dalam hal ini saudara. Begitu ada masukan, kita anggap menyerang pribadi. Personal. Bukan kasus. Jadi kasusnya gak selesai. Pribadinya terluka. Sebabnya orang-orang tutup mulut. Pengen ngomong sebetulnya. Pengen ngomong. Ya udahlah. Gak mau ngomong ah. Daripada dia gak hargai omongan kita. Daripada tidak injak-injak. Tuh. Berapa malam tuh ya. Kita nasihatin. Nah ya jangan merokok lagi ya. Belum kita pulang dia udah merokok. Depan hidung kita lagi tuh bu. Gimana tuh bu? Bagaimana tuh? Ya kalau saya perokok ya dinasihati pendeta. Saya simpan dulu dong ya. Tunggu pendetanya pergi udah 10 menit baru merokok kan ya. Dia kagak, dia langsung merokok aja tuh. Gimana tuh? Nggak mudah ya saudara. Nggak mudah. Semoga Tuhan menolong kita. Sungguh saudara, sungguh. Ada orang-orang baik di seputar kita sebetulnya ya, punya hati yang baik. Dia mau keluarkan nasihat yang baik-baik. Tapi akhirnya tertahan ya. Karena apa? Ada orang-orang tidak senang, nggak happy kan ya. Tapi kata Amsal, orang-orang yang bijaksana diberikan nasihat, diberikan teguran, malah dia akan mengasihi. Wah itu orang bijaksana ya. Tapi yang sebelahnya adalah pencemooh. Semoga Tuhan menolong kita saudara. Semoga. Boleh dibaca tuh ayat tuh, terlanjur dikeluarin tadi tuh. Yuk 1, 2, 3. Janganlah mengecam orang moo, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Ayat ini akan memberikan kita hikmat luar biasa. Mari kita berdoa saudara. Berapa kali kita mempunyai hati dan mulut yang tidak sinkron. Ketika ditegur, nasihati, hati kita bergolak. Orang-orang bertanya, bagaimana kabar? Oh baik-baik, saya baik-baik, gak ada masalah.
kita sangat membutuhkan masukan-masukan, input dari orang lain. Kalau tidak ada cermin, kita tidak pernah tahu wajah kita yang sebetulnya. Kalau nggak ada pihak luar, kita juga tidak pernah tahu apakah kita sudah berjalan pada track yang sebetulnya. Mari bersama-sama kita mengambil sikap sebagai orang yang bijak menurut versi Amsal pasal 9 tadi. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa untuk ayat yang kami baca pada hari ini. Mampukanlah kami menyerap kebenaran dan melakukan kebenaran. Maafkanlah kami apabila selama ini kami mempunyai sikap yang keras, kepala, degil, tegar tengkuk, masa bodoh, dan bentuklah kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sungguh tidak seorang pun di antara kami sudah sempurna. Sebagai orang Kristiani, baik sebagai jemaat maupun sebagai gembala, sebagai pendeta, kami semua masih ada kekurangan, belum selesai. Kadang-kadang emosi kami tidak mampu kami taklukkan. Emosi kami tidak proporsional daripada rasio kami. Itu sebabnya kami menjadi seorang pencemooh. Bahkan seperti anjing dan babi yang menolak intan, mutiara, dan kemudian berbalik menyerang orang-orang yang baik hati yang menyampaikan kebenaran kepada kami. Mulai sekarang kami akan belajar terus ya Bapak, memperbaiki sikap Kristiani kami yang salah. Berkatilah setiap orang yang hadir pada hari ini Bapak. Sekiranya ada yang bergumul di dalam segala aspek, berbelas kasihan ya Bapak. Tuhan juga berbelas kasihan kepada orang-orang yang lemah tubuhnya. Tuhan memberkati Pak Acai, Ibu Aping, Ibu Asna, dan masih banyak lagi kawan-kawan kami yang juga mempunyai sakit penyakit. Kiranya belas kasihan Tuhan turun mengalir dengan deras ya Bapa. Berikanlah pertolongan bagi suami ataupun istri yang menghadapi kesulitan, yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan biaya untuk pendidikan, yang memulai usaha. Tuhan memberkati ya Bapak. Barangkali juga ada di antara kami yang terlilit oleh hutang. Tuhan menolong sehingga setiap hutang bisa diatasi dengan baik. Tuhan, kami berdoa juga bangsa ini ya Bapak, bangsa yang sangat besar, dengan problem yang juga sangat serius. Tuhan berbelas kasihan bagi bangsa ini, juga buat bangsa-bangsa yang telah memasuki peperangan selama bertahun-tahun. Berbelas kasihanlah bagi rakyat di Gaza, 50-an ribu orang telah mati dengan sia-sia. Tuhan menolong mereka yang di pengungsian, yang kekurangan, serba kurang, makan pun kurang, air tidak tersedia. Berikanlah belas kasihan-Mu, termasuk kepada negara India dan Pakistan yang saling membunuh saat ini Bapa. Berikanlah anugerah-Mu dan belas kasihan-Mu. Ada miliaran orang di dua negara itu. Terima kasih Bapa.
Mari saudara kita naikkan doa yang Kristus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang salah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita simak beberapa warta, saudara sekalian. Nah, ini adalah ibadah khusus tanggal 29 Mei. Itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudara. Seluruh dunia memperingati hari itu, hari kenaikan Yesus ya. Nah, siapkan waktu jam 9.30 kita ibadah. Lalu minggu depan saudara tanggal 25 Mei jam 5 sore ada pembinaan lagi ya buat para pelayan. Nah, ini ada pendeta Wendy dari Jatinegara yang akan datang memberikan pembekalan buat para pelayan. Ada flyernya bisa ditampilkan. Ini adalah, cepat sekali. Berita persembahan silakan disemak saudara. Apabila ada pelaporan yang keliru bisa memberitahukan para tata usaha. Ini adalah untuk acara KDM, Komisi Dewasa Muda, Sabtu ini saudara. Sabtu ini jam 6 sore kita akan ada persekutuan. Nah, topik kali ini adalah kerja menurut perspektif Alkitab. Kerja menurut perspektif Alkitab itu apa sih? Nanti ada Ibu Tuti yang akan sharing ya saudara. Nah, sedangkan buat anak-anak muda tanggal 25 Mei minggu depan ya jam 11.30 kita akan diskusi bicara tentang kecerdasan emosional. Menurut penelitian ilmiah, kecerdasan ini penyumbang nomor berapa ya? 1 kalau tidak salah. Untuk keberhasilan seseorang di dalam masyarakat, saudara. IQ untuk pendidikan mantap sekali, saudara. Kalau kita bisa punya IQ yang tinggi itu bagus, cerdas. Tapi banyak orang IQ-nya tinggi justru di masyarakat kurang berhasil gitu ya. Kurang berhasil. Nah, ini yang menjadi penyumbang penting bagi keberhasilan. Karena itu anak-anak muda minggu depan datanglah kita mau menggali ilmu tentang kecerdasan emosional ini. Pak Pardi mari. Selamat datang kepada
Newon ya. Maafkan mata saya ya. Nelson, Nelson. Selamat datang Bung Nelson. Orang Surabaya ini ya. Ya, ini relatif masih muda, kelahiran 2000 berapa ini? 2001 ya? Wah, masih muda banget ya, jauh banget dari saya. Selamat datang, apabila sedang mencari tempat, kami berharap ini tempat cocok buat saudara. Oke, bawalah kawan-kawan kalau ada kenalan dan sebagainya. Selamat datang ya. Sudah berikan salam tadi? Sudah ya? Sudah dapat bingkisan? Oke, good. Tuhan berkati ya. Silakan Pak Yoki bagian terakhir dari ibadah ini. Selain Bung Nelson ada yang lain lagi? Tidak ada ya? Oke, baik. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan tadi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sedang mempersiapkan persembahan kita. Nah, persembahan diambil dari Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Yang bertugas kami persilakan kita naikkan lagu Sungguh Bangga. Punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini
bahkan apa yang aku miliki memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, apa yang kami tiada berarti dibandingkan dengan kasih Tuhan kepada kami. Tapi kami ingin memberikan dengan sukacita sebagai kasih kami kepada Tuhan. Terimalah Tuhan sukacita sebagai kami juga memberikannya dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pertolongan. Kita berdoa agar pertolongan Tuhan tidak henti-henti menolong kita. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi,
baik, Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Haleluya. Haleluya, 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 halelu